Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat, sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem, atau disebut dengan Yod He Vav He, 4 tetragrammaton. Jadi Allah itu adalah generic name, bukan proper name. Gitu Bunda. Jadi Sang Bapa itu adalah Allah, firmannya Bapa adalah Allah, dan rohnya Bapa adalah Allah. Karena hakikatnya Sang Firman dan Sang Roh itu harus sama dengan hakikat Sang Sumber, yakni Sang Bapa. Makanya Alkitab kami berkata apa Bunda? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yakni Bapa, dan satu. Halo teman-teman, selamat malam, pagi, siang, sore bagi kalian yang menonton ini. Pada video kali ini akan aku respon lagi ya terkait dengan argumentasi Elia yang sedang berdebat dengan Bunda Korla. Nah, sebelumnya aku mau meyakinkan ke teman-teman semua, ini channel diskusi, jadi kita nanti langsung diskusi bersama ya terkait dengan argumentasi-argumentasi yang terdapat di Al-Quran atau Alkitab. Orang Islam itu mengetahui bahwa nama Allah itu adalah proper name, bukan generic name. Proper name itu apa? Proper name itu nama eksistensi, nama gelar. Sedangkan untuk generic name itu nama sebutan, nama perwakilan yang ditujukan untuk menyebut proper name. Agar kamu nggak bingung, kayak gini contohnya. Nama eksistensi itu adalah nama yang terdapat dalam dirinya. Contoh misalkan kota Batu. Kota Batu itu, batu kan itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu adalah stone gitu. Stone itu kalau misal diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Nah, proper name itu dalam aturan bahasa itu tidak boleh diterjemahkan. Kalaupun nama itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa tertentu, tetapi kalau proper name itu tidak boleh diterjemahkan. Contohnya adalah kota Batu sedang hujan misalkan. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu Batu City is raining. Jadi proper name itu tidak boleh diterjemahkan. Kalau diterjemahkan itu nanti artinya beda gitu. Coba kita menerjemahkan batunya itu ke dalam bentuk stone, ke dalam bahasa Inggris stone, coba ya. Stone City is raining, itu akan merubah arti gitu. Stone City itu apa gitu kan? Stone City itu apakah bisa diterjemahkan balik ke dalam bahasa Indonesia? Enggak. Jadi batu itu adalah nama eksistensi, nama proper name, bukan generic name gitu. Kalaupun batu itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris stone, itu aturan bahasa tidak boleh diterjemahkan. Jadi bahasa Inggrisnya yang benar adalah Batu City is raining gitu. Terus kemudian ada contoh lagi, misalkan Bapak Joko Widodo, misalkan Bapak Joko Widodo pergi ke Surabaya. Joko itu dalam bahasa Jawa artinya anak laki-laki gitu. Nah, itu tidak boleh diterjemahkan. Jadi nama eksistensi itu sekali lagi tidak boleh diterjemahkan karena nanti akan merubah makna dan artinya gitu. Bapak Joko Widodo, Mr. Joko Widodo is going to Surabaya, seperti itu. Kalau misalkan Joko itu diterjemahkan ke bahasa yang lain, walaupun bisa diterjemahkan seperti Joko mempunyai bahasa Jawa yang artinya anak laki-laki, itu tidak boleh diterjemahkan. Dan Tuhan semesta alam itu memberikan akal kepada hambanya. Ketika hambanya gagal paham atau tidak bisa memahami ayat yang sudah diberikan, itu sebenarnya mereka gagal menjadi manusia, karena manusia sejatinya diberi akal yang digunakan untuk berpikir gitu. Di kitab Yohanes ya, Yohanes lagi, kembali lagi ke Yohanes. Inilah hidup yang kekal itu,
yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi di situ ada otoritas yang mengutus, ada otoritas yang diutus. Yang mengutus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diutus adalah Yesus Kristus. Itu terjadi diferensiasi. Yesus itu bukan Allah, Allah itu bukan Yesus gitu. Mereka suatu zat yang berbeda, tidak boleh disamakan. Makanya ketika Yesus misalkan ya berkata dia setara dengan Allah, dia kan langsung dibunuh sama orang Yahudi, karena di orang Yahudi Bani Israel itu ketika ada utusan yang mengaku dirinya setara dengan Tuhannya atau zat pemilik langit dan bumi, itu langsung membunuh gitu loh, langsung dibunuh itu ketika ada yang mengatakan dirinya setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di semua kitab termasuk perjanjian lama, perjanjian baru serta perjanjian terakhir Al-Quran itu nggak pernah ada sekalipun mengatakan bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Ya karena mereka memang berbeda gitu loh. Tapi kalaupun doktrin itu disuntikan dari kamu kecil, ya aku masih bisa maklum, karena itu memang benar-benar doktrin itu merusak akal gitu kan. Trinity itu tidak pernah ada disebutkan di Bible. Even Rasul Paulus pun tidak pernah menjelaskan Yesus itu setara dengan Tuhan gitu. Nggak ada. Yesus itu bukan Tuhan. Nah, Tuhan dan Tuhan itu juga menjadi permasalahan di konteks kebahasa Indonesiaan kita ketika Kleinkert itu tadi kan menerjemahkan kitab Bible ya dari bahasa Melayu ke dalam bahasa Indonesia. Dan di kekristenan untuk perjanjian baru Injil itu bahasa aslinya selama 2000 tahun masih diperdebatkan bahasa aslinya ya, entah itu kitab Septuaginta atau Vulgata, ya kan, masih diperdebatkan itu bahasa aslinya selama 2000 tahun gitu. Dan kemudian dari mana kok Alkitab sekarang kok ada nama Allah gitu? Nama Allah yang pastinya dia kopi dari Al-Quran gitu kan, karena di kitab Septuaginta maupun Vulgata yang itu bahasa Romawi dan Yunani itu tidak muncul sedikit pun nama Allah di sana gitu. Itu pasti mengkopas tuh dari sini Al-Quran, dan itu you comot namanya dan you rusak artinya dari nama Allah yang dari proper name menjadi generic name. Itu sangat tidak menunjukkan akademis banget gitu, karena riwayat asli nama Tuhanmu yang terkait kitab perjanjian baru itu nggak ada sedikit pun di kitab Septuaginta dan Vulgata gitu. Dan dari sini you tahu kan nama Allah itu you berasal dari mana, tahu kan akhirnya.